Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang kali ini akan kita dasarkan dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah merasakan suatu makanan yang sangat enak menurut kita, maka kita tidak akan segan-segan untuk mempromosikannya, mendorong orang lain untuk ikut merasakan betapa enaknya makanan yang kita santap itu. Sama halnya, ketika kita sudah mengalami suatu peristiwa dan merasakan pengalaman yang baik atas suatu peristiwa itu, maka kita juga cenderung ingin membagikan pengalaman indah itu kepada orang lain, agar orang lain merasakannya. Demikian pula yang dapat kita saksikan melalui isi Mazmur pasal 40. Mazmur ini menggambarkan pengalaman hidup pemazmur bersama Tuhan. Ia memberikan kesaksian bahwa Tuhan telah banyak turut campur tangan dalam kehidupannya. Hal itu dapat kita baca dalam 6 kata kerja dengan subjek Tuhan di dalam bait pertama Mazmur ini. Bait pertama itu ditutup dengan kesimpulan bahwa banyak orang akan melihat, menjadi takut dan percaya kepada Tuhan seperti yang ia alami. Pemazmur mengimani bahwa berkat Tuhan akan turun atas orang yang percaya kepada Tuhan. Ia mengakui keterbatasannya untuk mengenal Tuhan, tetapi ia mengakui bahwa Tuhan sendiri yang menolongnya untuk memperoleh pengertian dan pengenalan itu melalui ajaran yang dituliskan di dalam Taurat. Yohanes Pembaptis juga pernah mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, tetapi Allah melalui Roh Kudus memberikan pengertian kepadanya sehingga ia mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 1 sampai dengan 31. Di dalam bait keempat pasal 40 dari kitab Mazmur, kita juga melihat di sana ada tekad yang besar dari pemazmur untuk mengabarkan apa yang ia ketahui dan pengenalannya tentang Tuhan kepada jemaah yang lebih besar. Saudara-saudaraku, dapat kita simpulkan di dalam bagian kita ini bahwa kita mendapatkan pemahaman dan pengalaman hidup bersama Tuhan itu adalah karena kasih dan karunia Tuhan. Keterbukaan hati untuk melihat dan percaya serta membuka diri pada pertolongan Tuhan akan membuat kita memiliki pengenalan yang lebih baik terhadap Tuhan. Jika pengenalan itu terus kita pelihara, maka akan melahirkan keberanian untuk bertekad mengabarkan tentang Tuhan kepada lingkungan yang lebih luas. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengucapkan segala syukur kami atas penyertaan dan pendampingan yang Kau berikan kepada kami sepanjang waktu. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar kami Kau mampukan untuk dapat berkomunikasi secara efektif, untuk lebih cepat mendengarkan sesama kami, ketimbang kami berbicara, menafsirkan orang lain, dan berpendapat atas orang lain. Karena itu Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar Engkau memampukan setiap kami untuk dapat berempati terhadap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang menjalani operasi, mereka yang menjalani perawatan secara intensif untuk mendapatkan kesehatan, atau mereka yang sedang menjalani proses pemulihan. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang memperjuangkan apa yang mereka harapkan, baik di dalam pendidikan mereka, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam relasi mereka satu sama lain, juga di dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami.
Kiranya Bapa terjadi apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur kami.